Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Apakah kalian tetap semangat teman-teman? Harusnya tetap semangat ya. Dan semoga kabar kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Mantap jiwa ya. Salam setang bunder. Dan tetap kawan-kawan, secangkir kopi harus selalu ada ya kan. Apalagi menemani cuaca yang mendung ya kan. Mendung-mendung seperti ini, ada secangkir kopi ditemenin gorengan sambil baca koran. Waduh, kayak kembali lagi hidup di zaman 90-an gitu teman-teman. Mantap jiwa ya. Oke, kalau kita lihat teman-teman ya, untuk kinerja daripada kripto, dimana kalau kita mau lihat dari market cap-nya ini luar biasa ya kan. Secara global dia mengalami peningkatan sebesar 4%-an, kembali lagi ke level 1,42 triliun dolar ya. Dan kalau kita berbicara tentang Bitcoin dominance, ini memang masih tinggi teman-teman, memang masih tinggi, sangat-sangat tinggi di area 51,5% ya. Ingat konteksnya Bitcoin dominance dengan Bitcoin price, oke? Bitcoin dominance ini teman-teman, ini yang mengakibatkan halangan terbesar ya bagi altcoin untuk mengalami kenaikan yang mungkin bisa loss gitu ya. Ini halangan terbesarnya loh ya. Kalau kita berbicara tentang fear and greed-nya teman-teman, di sini kembali lagi menyentuh di level 70-an ya kan, saat ini berada di area 73. Karena terakhir itu kalau nggak salah di area 66 atau 64 kemarin, kisaran kepala 6 itulah ya. Kalau kita lihat dari kinerja daripada Bitcoin-nya sendiri ya kan, altcoin-nya sendiri di sini dalam kondisi yang cukup prima. Yang dimana kalau kita lihat ya kan, hijau royo-royo rasa sangkut gitu ya. Walaupun hijau tapi sangkut, nggak apa-apa ya teman-teman. Daripada merah tapi kita sangkut, ya lebih baik hijau dulu sangkut ya. Kalau hijau kan prosesnya ada nih, naik ini kan, koreksi naik lebih tinggi lagi, koreksi naik lebih tinggi lagi, gitu harapannya ya. Nah, di tengah keadaan yang seperti ini bisa kalian lihat sendiri dengan koin XRP. Oke, the central banknya of cryptocurrency. Nah, kalau kita lihat bersama-sama di sini XRP mengalami kenaikan sebesar 4,31%. Nah, XRP ini ada sedikit informasi yang sangat-sangat mantap jiwa, yang dimana dia mengincar kenaikan ribuan persen teman-teman ya, bukan hanya 100%, bukan hanya 200%, bahkan puluhan ribu persen. Oke, kita lihat bersama-sama ya. Nah, jadi dari The Crypto Basic teman-teman, sorry ya, bukan puluhan ribu persen, tapi di atas ribuan persen intinya ya. XRP menjadi $40. Analis pasar mempresentasikan lintas rally harga XRP harus naik sekitar 6,6 ribu persen gitu ya kan. Nah, jadi proyek harga XRP hingga $40 mungkin tampak seperti angan-angan bagi sebagian besar komentator industri. Namun analis pasar Ergrak tetap yakin akan lonjakan harga hingga tinggi ini di masa depan ya. Yang dimana Ergrak terus menyajikan target jangka pendek, jangka panjang untuk XRP, memperbarui analis sebelumnya untuk mencerminkan perubahan pasar saat ini. Namun meskipun harga XRP baru-baru ini merosot di tengah keruntuhan pasar kripto yang lebih luas, analis tetap optimis terhadap masa depan XRP. Kemarin sempat kita bahas juga ya, XRP ini adalah sarana investasi yang mendominasi ya, sarana investasi terbesar yang mendominasi dari sektor perbankan di dunia ya kan. Kemarin sempat kita bahas juga ya. Jadi perbankan itu teman-teman ya, itu lebih mendominasi untuk berinvestasi di dalam XRP gitu ya kan. Nah, XRP ini terjebak dalam segi tiga naik bullish yang berkelanjutan. Ini dibuktikan dalam salah satu laporan terbarunya tentang XRP, di mana ia meminta perhatian pada pergerakan aset grafik mingguan. Grafik Ergrat mengungkapkan bahwa XRP saat ini diperdagangkan dalam pola segitiga naik yang lebih bertahan sejak 2018. Dari grafik menunjukkan bahwa pembentukan segitiga dimulai ketika XRP turun dari level tertinggi sepanjang masa, yaitu di area 3,3 pada bulan Januari 2018. Setelah hancurnya tersebut, XRP mencatat posisi terendah yang lebih rendah hingga merosot ke nilai 0,1140 pada bulan Maret 2022. Ini mewakili harga terendah XRP sejak itu. Oke. Jadi memang ya,
all time high daripada SRP itu kan berada di area 3,3 dolaran teman-teman ya, dan harga terendahnya di kepala satu dengan 0, ya di kepala satu lah, itu harga terendahnya karena waktu itu memang tersandung kasus dengan SEC ya, yang mengakibatkan di mana tahun 2021 ya kalau nggak salah itu terbentuknya all time high bagi altcoin ya kan. Itu untuk SRP malah nggak terbentuk ya, karena memang mayoritas dari sektor perbankan, dari pemain retail, paus itu masih takut gitu waktu itu untuk masuk ke SRP karena kasusnya masih panas-panasnya nih, kasusnya masih hangat-hangatnya dengan SEC. Namun informasi yang beredar, rumor yang beredar teman-teman ya, tahun 2024 ini kasus daripada Ripple sama SEC ini akan diselesaikan ya. Ketika SEC menang di tahun depan, ketika SEC menang, maka pihak Ripple masih bisa mengajukan banding. Maka ini akan ada yang namanya sinetron tersanjung, yang dimana serinya banyak sekali ya kan. Tapi kalau Ripple yang menang teman-teman, maka clear, udah nggak ada kasus sama sekali dengan SEC, alias udah bersih lah ya. Dan disitulah yang saya bilang kemarin, entitas besar yang di belakang SRP Ripple ya, yang sedang wait and see nunggu hal ini, maka mereka akan segera masuk ke dalam SRP kembali gitu. Ini yang akan membawa presentasi yang cukup bagus ya. Terus tentang CBDC juga teman-teman, CBDC juga yang dimana notabene SRP lah yang akan digunakan sebagai sarana transaksi lintas batasnya nanti ya kan. Itu teman-teman ya. Sebenarnya CBDC ini juga mirip-mirip dengan apa ya, bank-bank biasa seperti ini ya kan. Saat ini perbankan ini menggunakan sistem SWIFT ya kan. Nah mungkin ketika CBDC ini terlahir, diadopsi secara massal, maka di sini sistem SWIFT tersebut akan digantikan oleh sistem digital, yaitu dengan blockchain teman-teman, seperti itu ya kan. Sama sebenarnya ya, masih dengan ranah bank tradisional juga, cuman sistemnya aja yang diganti. Dan di sini Ripple lah yang ditunjuk sebagai ketua CBDC, yang notabene tetap Ripple kan ketuanya ya kan, dia memiliki proyek XRP. Nah XRP ini yang akan digunakan sebagai sarana lintas batasnya. Nah lonjakan 6,6% ya menjadi di sekitar 40 dolar. Menurut saya pasar SRP menyaksikan kebangkitan FOMO ketika SRP menguji ulang harga 2 dolar. Nah, ketika SRP ini udah menyentuh di level 2 dolar, berarti kan memang di sini mayoritas nilai value itu yang masuk ke dalam SRP cukup banyak ya, yang mengakibatkan harga SRP ini naik ke level 2 dolar. Nah, ketika harga SRP menjadi 2 dolar, menurut Edcard ini teman-teman, disinilah ya momen FOMO yang akan terjadi untuk SRP, yang dimana orang-orang berbondong-bondong masuk takut ketinggalan dan bla 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 bla, yang mengakibatkan harga SRP ini bisa naik lagi, naik dan naik ya. Nah, namun analis menekankan bahwa SRP akan turun dari level 2 dolar dan menguji ulang garis tren naik yang lebih rendah. Grafik Edcard memperkirakan bahwa SRP akan bangkit kembali setelah menguji ulang garis tren yang rendah, yang pada akhirnya membuat resisten harga 2 dolar. Target akhir analis ketika menembus ini terjadi adalah 40 dolar. Harga ini mewakili peningkatan besar-besaran sebesar 6,6% dari nilai SRP saat ini sebesar 5,59 ya, 5948 ya. Dan semoga saja teman-teman ya, semoga saja the real bisa terjadi. Syukur-syukur lah ya kan, walaupun nggak dalam jangka pendek, tapi setidaknya untuk long term. Seperti yang saya bilang ya kan, kalian berpikir gini teman-teman ya, simpenlah ya walaupun hanya 5 koin. Toh ini untuk celengan kalian juga di masa depan. Tapi sebelumnya tetap disclaimer ya, karena segala sesuatu itu bisa terjadi. Oke, mungkin ini dulu tentang SRP, semoga membantu. Salam cuan.